Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Priliania Zahra bersama teman-teman. Kali ini kami akan presentasikan sebuah materi yang berjudul Pengertian Sistem Pendidikan. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dahulu atas perhatian dari ibu dosen kita, Ibu Septi Fitri Mailana, untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Jadi untuk materi pertama akan disampaikan kepada saya sendiri, dan untuk materi yang kedua akan disampaikan kepada Sandra, teman kita, dan untuk yang ketiga akan disampaikan kepada teman kita, yaitu Vini. Sistem pendidikan. Kata pendidikan berasal dari kata pedagogi. Kata tersebut berasal dari bahasa Yunani kuno, yang jika dieja menjadi dua kata, yaitu pait yang artinya anak, dan agagos yang artinya membimbing. Dengan demikian, pendidikan bisa diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran dan suasana belajar agar para pelajar dididik secara aktif dalam mengembangkan potensi dirinya yang diperlukan untuk dirinya dan masyarakat. Jadi, bisa disimpulkan bahwa pendidikan sebagai suatu sistem adalah suatu komponen yang saling berhubungan secara teratur dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan agar para pelajar tersebut dapat secara aktif mengembangkan potensi di dalam dirinya yang diperlukan untuk dirinya sendiri dan masyarakat. Jadi, di dalam sistem pendidikan itu ada yang namanya komponen-komponen upaya pendidikan. Yang pertama itu ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini dibagi dua. Ada ilmu pengetahuan normatif dan ada ilmu pengetahuan praktis. Jadi ilmu pengetahuan normatif itu apa sih? Sebagai ilmu pengetahuan normatif, ilmu pendidikan merumuskan kaidah-kaidah, norma-norma, atau ukuran tingkah laku perbuatan yang sebenarnya dilaksanakan oleh manusia. Yang kedua, ilmu pengetahuan praktis. Tujuan umum pendidikan tergantung pada nilai-nilai atau pandangan hidup tertentu. Pandangan hidup yang menjiwai tingkah laku manusia akan menjiwai tingkah laku pendidikan dan sekaligus akan menentukan tujuan pendidikan. Yang kedua, ada peserta didik. Peserta didik sangat menunjang dalam proses pendidikan ini dengan perkembangan konsep pendidikan yang tidak hanya terbatas pada usia sekolah, frekuensi pada pengertian peserta didik. Yang ketiga, pendidik. Salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah pendidik. Terdapat beberapa jenis pendidik dalam konsep pendidikan sebagai gejala kebudayaan yang tidak terbatas pada pendidik di sekolah saja, yaitu ada orang dewasa, orang tua, pendidik di sekolah, pemimpin masyarakat, dan pemimpin keagamaan. Selanjutnya mengenai interaksi sistem pendidikan dan lingkungannya. Hasil pendidikan untuk masyarakat lebih mampu memenuhi kebutuhan sendiri dan masyarakat sebagai individu dan anggota keluarga, pekerja dalam sektor ekonomi, pemimpin dan pembaharu, warga negara setempat dan dunia, penyumbang pada kebudayaan. Karena pendidikan mengembangkan pengetahuan dasar, keterampilan intelektual dan kemampuan penalaran, nilai, sikap, motivasi, kemampuan kreativitas, dan inovasi, apresiasi budaya, rasa tanggung jawab sosial, penghayatan terhadap dunia modern. Karakteristik siswa abad 21. Bagaimana karakteristik siswa abad 21 dalam suatu proses pembelajaran berbasis web? Semua sepakat bahwa siswa zaman sekarang atau yang sedang populer disebut sebagai siswa zaman now adalah berbeda dengan karakteristik siswa zaman dulu. Jika dahulu siswa praktis hanya memiliki peluang belajar pada lembaga sekolah, tetapi sekarang sumber belajar ada di mana-mana dan bahkan terbawa kemana-mana, melalui smartphone berbasis Android misalnya. Siswa zaman sekarang bisa dengan mudah belajar sesuai dengan yang diinginkan. Sebuah mesin pencari yang begitu populer yaitu Google. Siswa sekarang bisa mendapatkan berbagai informasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Sudah tidak diragukan lagi bahwa perilaku belajar siswa sekarang sangat bergantung atau bahkan menggantungkan diri pada mesin pencari Google itu. Oleh karena itu, penerapan mode pembelajaran konstruktivistik seperti pembelajaran kooperatif, metode diskusi, curah pendapat, dan debat perlu diintensifkan, sehingga melatih siswa memiliki kemampuan bertanya dan tidak takut bertanya dalam upaya mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Dalam era berkemajuan seperti sekarang ini, maka siswa harus memiliki karakter kreatif dan inovatif.
Ketika sekarang dunia menyodorkan peluang untuk mengembangkan industri kreatif berbasis digital, maka siswa perlu mengembangkan diri, kemampuan kreatif, dan inovatif. Era industri kreatif menuntut berbagai produk yang utamanya dihasilkan oleh pikiran atau ide-ide kreatif, bukan keterampilan fisik. Pembelajaran abad 21. Paradigma pembelajaran abad 21 menekankan kepada kemampuan siswa untuk berpikir kritis, mampu menghubungkan ilmu dengan dunia nyata, menguasai teknologi informasi komunikasi, dan berkolaborasi. Pencapaian keterampilan tersebut dapat dicapai dengan penerapan metode pembelajaran yang sesuai dari sisi penguasaan materi dan keterampilan. Kemampuan berpikir kritis siswa dibangun melalui pembelajaran kecakapan berkolaborasi, menunjukkan sikap penerimaan terhadap orang lain. Berbagi dengan orang lain dapat dicapai dengan penerapan metode pembelajaran yang sesuai dari sisi penguasaan materi dan keterampilan. Kemampuan berpikir kritis siswa dibangun melalui pembelajaran kecakapan berkolaborasi, menunjukkan sikap penerimaan terhadap orang lain, berbagi dengan orang lain, dan bersama-sama dengan orang lain mencapai tujuan bersama. Paradigma pembelajaran kolaboratif memfasilitasi siswa berada dalam peran masing-masing, melaksanakannya dan bertanggung jawab. Sikap individualis dan bersama-sama dengan orang lain mencapai tujuan bersama. Paradigma pembelajaran kolaboratif memfasilitasi siswa berada dalam peran masing-masing, melaksanakannya dan bertanggung jawab. Sikap individualistik, mau menang sendiri dan bekerja sendiri akan mengurangi kemampuan siswa dalam menyiapkan diri menyongsong masa depannya. Setiap kompetensi yang ada pada masing-masing dikolaborasikan sehingga dapat meningkatkan kompetensi dan pencapaian hasil. Selanjutnya, yaitu peran teknologi dan media dalam pembelajaran. Guru atau instruktur perlu memberi kemudahan atau fasilitasi dan menyampaikan informasi. Sebaliknya, peserta didik yang memperoleh kemudahan dalam menerima informasi akan belajar lebih bergairah dan termotivasi. Teknologi merupakan suatu kebutuhan menuju inovatif school karena dengan penggunaan teknologi diharapkan adanya peningkatan mutu belajar atau mengajar, peningkatan produktivitas atau efisiensi dan akses, peningkatan sikap belajar yang positif, pengembangan profesional atau staf, dan adanya peningkatan profil atau pengenalan. Pembelajaran teknologi atau komputer memiliki beberapa keuntungan seperti dikemukakan oleh Wankat dan Oreonovics dalam Madewena 2016. Beberapa keuntungannya adalah yang pertama dapat mengakomodasi siswa yang lamban karena dapat menciptakan iklim belajar yang efektif dengan cara yang lebih individual. Yang kedua, dapat merangsang siswa untuk mengerjakan latihan karena ketersediaannya animasi online, warna, dan musik kendali berada pada siswa sehingga kecepatan belajar. Yang ketiga, dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuan. Terus selanjutnya, standar teknologi pendidikan nasional untuk guru. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi dan tujuan standar nasional pendidikan adalah sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Lingkup standar nasional pendidikan yang dikaji dari teknologi pendidikan ada 8, yaitu yang meliputi pertama, standar isi yang merupakan ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang kedua, ada standar proses, yaitu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dan yang ketiga, standar kompetensi lulusan, yaitu kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu selanjutnya yang keempat ada standar pendidik dan tenaga kependidikan.
yang merupakan kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kelima, standar sarana dan prasarana merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Yang keenam, ada standar pengelolaan. Standar pengelolaan merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Lalu selanjutnya yang ketujuh, standar pembiayaan yang merupakan standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Dan yang terakhir, ke-8, ada standar penilaian pendidikan, yaitu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai pengertian sistem pendidikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.